pendampingan individu. Diulang ya. Pengajar praktik menghubungi CGP melalui WA untuk mengkonfirmasi kesiapan CGP dalam pelaksanaan pendampingan individu ke-1. Setelah PP dan CGP memperoleh kesepakatan jadwal pelaksanaan pendampingan individu 1, maka PP datang ke sekolah CGP untuk melakukan pendampingan individu 1 untuk pertama kalinya. Pada kegiatan pendahuluan, CGP menerima kedatangan PP yang akan berkenalan lebih lanjut dengan kepala sekolah dan tentunya CGP. Untuk itu, simulasinya akan dilaksanakan sebagai berikut. Dipersilakan. Halo, selamat pagi Bu Rina. Apa kabar? Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kabar baik Bu ya. Apakah Bapak kepala sekolah ada hari ini Bu? Ada Pak, mari Pak, silakan. Saya antar. Siap Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik Pak, selamat siang. Alhamdulillah, baik juga Pak ini. Perkenalkan Pak, nama saya Fajin Amik. Saya sebagai pengajar praktik di sini yang insya Allah nanti akan coba mendampingi Ibu Rina sebagai calon guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak ini Pak ya, selama kurang lebih 6 bulan Pak. Oke, baik Pak, silahkan. Kebetulan Bu Rina di sekolah kami merupakan guru yang berpotensi, yang sangat baik track record-nya sampai saat ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya, mohon doanya Pak ya. Semoga saja diberikan kelancaran sampai ke depannya Pak. Amin. Mohon Silakan, waktunya Pak ya. Silakan Pak. Mari Bapak ikut ke ruang sebelah aja kita ngobrolnya. Siap Ibu, ayo kita ke ruang sebelah. Selanjutnya Aduh, PP mau ngapain itu? ya. Selanjutnya PP akan melakukan pendampingan awal, inti dan penutup selama 4 JP, akan tetapi disimulasikan menjadi 25 menit. Untuk itu disilakan PP dan CGP melakukan kegiatan simulasi. Ibu Rina. Iya Pak. Maaf nih Bu ya, kita nanti jangan terlalu tegang Bu ya ke depannya. Iya Pak. Bu Rina, fokus kita hari ini kan mengenai pendampingan kita kali ini. Pertama mengenai refleksi awal kompetensi guru penggerak. Yang kedua itu mengenai diskusi tantangan belajar daring. Yang ketiga itu mengenai refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir itu atau yang keempat mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan, kira-kira itu apa saja Ibu ya? Ya Pak. Apakah dokumennya sudah disiapkan Ibu? Alhamdulillah sudah ini Pak, dokumen sudah kan? Oh, ya baik Bu. Jadi begini Bu, bolehkah saya minta Ibu ceritakan proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir sejak Lokakarya orientasi kemarin itu Ibu? Iya Pak, baik. Dalam 1 bulan terakhir ini ada aktivitas-aktivitas yang saya lakukan yang tidak seperti biasa sebelum saya menjadi CGP Pak. Jadi sekarang saya sudah mulai terbiasa dengan teman-teman CGP, kemudian ada fasilitator, pengajar praktik, mulai terbiasa menggunakan LMS, dan saya telah membuat rencana belajar saya walaupun kadang harus ada penyesuaian. Saya mendapat dukungan dari kepala sekolah saya, beberapa teman saya juga mendukung, walaupun ada beberapa teman guru yang tidak mendukung. Saya sudah mencoba untuk menerapkan apa yang diberikan dalam Lokakarya Perdana untuk pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu Bu Rina ya. Ya, luar biasa ya. Dari yang Ibu ceritakan itu, kira-kira hal-hal yang Ibu anggap sebagai capaian selama 1 bulan tersebut, apa saja Ibu ya? Yang saya anggap capaian selama kegiatan kemarin, banyak ilmu yang sudah saya dapatkan, Pak. Saya jadi nambah ilmu, terutama dalam bidang IT, kolaborasi bersama teman-teman dengan latar belakang jenjang profesi yang berbeda. Wah, luar biasa sekali Ibu. Semoga banyak manfaatnya Bu ya. Iya Pak. Berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan ini,
sepertinya kegiatan kemarin luar biasa sekali tuh Bu. Walaupun panjang, capek, tapi nampaknya banyak manfaatnya buat Ibu ya. Semoga kegiatan tersebut bisa menjadi ilmu dan pengalaman yang seru buat kita semua Bu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari Bapak tentunya sebagai pendamping. Bu, selama 1 bulan terakhir ini, bagaimana kira-kira Bu dukungan yang Ibu Rina dapatkan dari pihak sekolah? Alhamdulillah nih Pak ya, kepala sekolah saya itu sangat baik Pak dan juga sangat mendukung kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Apalagi terjadi perubahan yang signifikan lah di sekolah dalam cara mengajar Pak saya. Walaupun sebagian dari guru ada yang mendukung, ada juga yang masih sepertinya ya, nih sepertinya aja masih cuek Pak, tapi belum tentu juga nggak mendukung gitu Pak. Ibu beberapa minggu lalu atau 1 bulan lalu kan sudah melaksanakan yang namanya lokakarya orientasi Bu ya. Iya Pak. Nah selama itu kan juga melakukan pembelajaran daring. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan Ibu Rina ke depan itu? Harapan saya dapat menerapkan mereka belajar Pak bagi siswa sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Khawatirannya Ibu apa saja kira-kira? Dulu saya khawatir dulu Pak tidak dapat membagi waktu. Karena kan selain mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga harus mengajar kan Pak di sekolah. Saya khawatir tuh tugas mengajar akan berbenturan dengan tugas yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak itu. Tapi sampai saat ini saya masih bisa jalani dengan baik Pak. Oh, apakah itu terjadi kekhawatirannya itu di lapangan? Saya bisa memanage Pak. Waktunya bisa saya manage. Sampai saat ini saya masih bisa menjalani dengan baik. Oh ya syukur alhamdulillah Bu lah. Kira-kira harapan apa saja Ibu yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Dari hasil pembelajaran itu saya sudah mulai nih Pak menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau harapan-harapan barunya kira-kira ada tidak Bu ya? Yang ada dong Pak pasti. Oh ya syukur lah Bu. Bagus. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Oh iya, luar biasa pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kira-kira dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan guru sesama di sekolah itu, Bu? Untuk dukungan, seperti tadi saya sudah sampaikan, kepala sekolah saya sangat mendukung. Kemudian, apalagi itu demi kemajuan peserta didik, Pak. Pasti beliau akan mendukungnya, Pak. Oh iya. Bu, terkait dengan implementasi dari perubahan di ruang kelas yang sudah dilakukan proses pembelajarannya oleh Ibu ini, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofis pendidikan yang sudah Ibu pelajari tersebut, apa ada perbedaan kira-kira Bu yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Ibu pelajari? Alhamdulillah ini Pak ya, setelah saya mempelajari itu yang saya tertarik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini tentang sistem Among itu Pak ya, Ing-Tut itu. Jadi saya merubah cara belajar saya Pak. Maksudnya saya mengubah cara mengajar saya yang biasanya monoton dengan memberikan ceramah, lalu memaksa siswa saya menjawab soal yang diberikan dalam pembelajaran, berubah menjadi lebih menyenangkan. Saya memberikan beberapa pilihan kepada siswa, mereka belajar dengan cara apa dan bagaimana mereka inginkan. Saya juga mulai menambahkan beberapa alat peraga, video-video pembelajaran yang menarik, melakukan ice breaking ketika anak merasa bosan. Oh iya. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul yang sudah Ibu pelajari, Bu? Dari modul filosofi. Ya, dari Ki Hajar Dewantara berarti Pak ya. Betul. Apa saja kira-kira? Dari modul itu kita bisa mendapatkan pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang tidak hanya guru sebagai sumber belajar,
guru yang harus menjadi contoh bagi peserta didik, menjadi teman ketika mengatasi masalah-masalah mereka, dan menjadi pendorong bagi apa yang dicita-citakannya. Saya juga sadar bahwa dalam setiap diri anak mempunyai keinginan yang berbeda, mereka memiliki kodratnya masing-masing. Tugas guru hanya menuntun dan merawat dan menuntun kodrat anak itu tumbuh secara maksimal. Oh, Gitu, artinya memang yang dirasakan oleh Ibu di sini perubahannya adalah bagaimana pembelajaran itu lebih terpusat kepada anak, Bu ya, tidak guru sentris itu. Begitu Ibu mungkin maksudnya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Wah, Betul. luar biasa sekali. Berarti pengaruhnya cukup besar ini menurut Ibu ini ya. Sudah dilakukan Betul, Pak. lapangan, kemudian terlihat hasilnya. Lalu kira-kira bagaimana respon peserta didik Bu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana di sini Ibu melihat respon tersebut? Oke, peserta didik saya terlihat antusias, Pak, untuk mengikuti pembelajaran saya dengan banyak siswa yang mengirim pesan melalui WhatsApp tentang materi-materi pembelajaran yang belum dipahami. Ada yang menanyakan tentang pelajaran apa yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi mereka tuh seperti sudah tidak sabar, Pak, ingin bertemu saya di setiap harinya, karena di setiap harinya itu akan ada hal-hal yang menarik, yang berbeda, yang menyenangkan yang akan mereka temukan. Wah, luar biasa Ibu. Nampaknya anak-anak ini selalu rindu sama Ibu kalau dilihat dari jawaban Ibu ini ya. Nampaknya perubahannya itu betul-betul signifikan kalau dari penjelasan Ibu ini. Apa Insya Allah, Pak. Ibu dari perubahan tersebut, Bu? Dan apa saja kira-kira yang perlu diperbaiki ke depannya bagi Ibu? Menurut Ibu yang sudah baik menurut saya adalah di mana anak-anak sudah mulai merasa senang dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Saya juga merasa senang dalam mengajar kepada mereka. Yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana saya menggunakan mode-mode pembelajaran seperti menggunakan metode pembelajaran, menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih menarik seperti Jamboard, dan meningkatkan diskusi pada siswa. Juga bisa membuat diskusi-diskusi kelompok di dalam kelas seperti itu, Pak. Perhatikan di sini betul-betul signifikan perubahannya dan membuat Ibu semakin kreatif, semakin menggali kemampuan Ibu khususnya. Jadi berdampak terhadap anak seperti itu mungkin Bu ya. Nah, iya, Pak. Dari perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas oleh Ibu tersebut, itu kan dampaknya luar biasa tuh Bu. Ya. Kira-kira apakah itu sudah dituangkan dalam jurnal refleksi 2 mingguan, Bu? Oke, Pak. Setelah ini saya akan mengajak rekan-rekan guru di tempat saya mengajar untuk semakin bersemangat. Oke, Pak. Sudah saya tuangkan, Pak, di dalam refleksi 2 mingguan saya, Pak. Perubahan-perubahan konkret ini yang sudah saya hadapi, yang sudah saya alami. Ya, syukurlah supaya lebih bermanfaat gitu Bu ya, dan memang bisa dilihat oleh banyak orang nantinya ke depannya Bu ya. Nah, Iya, Pak. terkait dengan masalah ini Bu, perihal kerangka portofolio Bu. Portofolio, iya, Kira Pak. media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital di sini Bu? Oke, Pak. Saya akan menggunakan platform Google Site, Pak. Google Site. Oh iya. Komponen apa saja Bu kira-kira di dalamnya itu yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital tersebut Bu? Oh, di dalam itu akan saya konten-konten portfolio itu berupa tujuan, bukti dokumentasi, kegiatan, aksi nyata, refleksi sesuai panduan portofolio itu, Pak, yang udah Bapak berikan. Jadi nanti kalau dokumentasi saya itu bisa berupa foto-foto kegiatan, bisa juga berupa video, Pak, yang akan nanti di-upload di Google Site itu, Pak. Oh, berarti maksudnya Ibu yang dimaksud Ibu tersebut bentuk penyajian portofolionya Ibu? Iya. Nah sekarang Bu, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bagaimana pembelajaran memiliki pengaruh sehingga berdampak terhadap siswa dan positif dampaknya menimbulkan budaya positif. Kemudian lalu disampaikan oleh Ibu mengenai portofolionya seperti apa dan cara penyampaikan portofolio seperti apa. Sekarang mengenai peta posisi diri Bu ya, dan rencana pengembangan diri dalam khususnya dalam kompetensi guru penggerak Bu. Iya Pak. Menurut Ibu ini
kompetensi apa yang sudah baik, yang sudah ada kira-kira Bu? Oke, yang sudah baik itu kompetensi dalam kemampuan saya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, Pak. Oh, lalu kompetensi yang perlu ditingkatkan dari diri Ibu? Kira-kira apa? Ya, Pak. Ini saya pengen meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya, ini masih saya akan mencobakan ini seperti apa. Nanti berdiferensiasi ini akan saya cobakan di dalam kelas, Pak. Ya. Ya Bu, setelah tadi kita berbicara ataupun berdiskusi atau sharing mengenai proses pembelajaran yang dilakukan dan dampaknya ke anak seperti apa, menurut Ibu, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak atau yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini kira-kira Bu? Alhamdulillah Pak, setelah sesi pendampingan ini, saya memperdalam tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak, di dalam kelas. Berdiferensiasi. Terus, ya, akan saya perdalam itu Pak. Apa Bu yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari saya khususnya sebagai pengajar praktik untuk kedepannya Bu? Wah, saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak nih Pak, Bapak luar biasa menurut saya udah membuka wawasan saya ya untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi harapan saya itu Bapak sudah luar biasa ke depannya. Yang sudah luar biasa ke depannya di selanjutnya saya pengen nih minta Pak Bapak berbagi pengalaman dengan saya gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Oh baik Ibu, siap. Berarti saya harus lebih banyak berbagi dengan Ibu mengenai materi-materi ataupun konten-konten dalam kegiatan kita kali ini Bu ya. Seperti itu Bu ya? Iya Pak. Iya Pak. Wah betul-betul. Bu terima kasih nih Bu ya. Ibu sungguh luar biasa pokoknya ini. Kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir ini kita sharing, kita diskusi ini. Ibu nampaknya pertama sudah tahu arahnya mau kemana, seperti apa, dan bagaimana ambil solusinya gitu. Jadi saya semakin optimis sama Ibu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bapak. Gini Bu, jika ada hal terkait pembelajaran daring gitu kan, yang perlu diketahui oleh pengisian LMS dan lain-lain, Ibu nanti tolong jangan lupa Bu diisi itu di LMS. Pokoknya semua yang menjadi bagian isian dari Ibu sebagai guru penggerak, tolong diisi semua, jangan sampai terlewatkan Bu ya. Karena itu juga baik Bapak, siap. Fasilitator. Ibu ya. Siap Pak, siap. Ya, saya rasa itu saja Ibu, luar biasa pokoknya buat Ibu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih banyak Bapak. Sampai bertemu di Loka Karya Bu. Satu minggu depan. Minggu depan. Nanti kita ketemu lagi, kita lebih banyak lagi mengungkap hal tentang ini. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Nugra ditutup. Oke Bapak Ibu, itulah simulasi dari kelompok kami, kelompok 2, simulasi pendampingan pertama. Setelah Bapak Ibu simulasi, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu kembali ke LMS. Bukan setelah Bapak Ibu simulasi. Setelah pendampingan selesai, maka langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu ke LMS untuk mengisi laporan pendampingan. Jangan lupa Bapak Ibu siapkan jurnal pendampingan. Mengisi jurnal pendampingan. Laporan pendampingannya kan berupa jurnal pendampingan ya? Ya, oke betul. Ya, untuk mengisi jurnal pendampingan, jangan lupa Bapak Ibu siapkan bukti-bukti pendampingan yang Bapak Ibu lakukan tadi, seperti contohnya misalkan video atau mungkin daftar hadir dan selanjutnya. Itu aja dari kelompok, itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus dijelaskan hasil simulasi dari kelompok kami. Mohon masukan dan tanggapannya. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Saya